Taman Nasional Alas Purwo di Semenanjung Blambangan, Banyuwangi selain memiliki panorama alam indah juga dikenal sebagai destinasi dengan sederet kisah mistis. Kisah mistis ini bahkan diyakini masyarakat Alas Purwo satu di antara sejumlah yang terangker di Pulau Jawa bahkan Nusantara, selain kawasan Gunung Merapi, Gunung Lawu, Alas Roban yang terdapat di Jawa Tengah, serta Gunung Arjuno yang terletak di Jawa Timur. Budayawan Banyuwangi bernama Mo Syaiful mengisahkan beragam kisah mistis yang ia sendiri pernah mengalaminya di hutan Semenanjung Blambangan ini. Di hutan Alas Purwo itu ada gua yang matanya gua istana. Itu gua cukup mistis tapi banyak didatangi orang-orang untuk bersemedi guna mencari jati diri. Di Alas Purwo juga terdapat beberapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul dan asistennya yaitu Nyi Ratu saat berada di daratan selatan Jawa. Banyak makhluk halusnya di sana. Orang banyak percaya ada beberapa tempat persemayaman Nyi Roro Kidul dan Nyi Ratu, kalau mungkin ada yang melihat di sana ada juga istana kerajaannya. Selain itu ada jin paling kaya raya namanya Yusuf, dan dia juga bersemayam di sana. Mengingat dianggap angker dan sakral, tak heran orang-orang kerap berdatangan ke Alas Purwo untuk sekedar bersemedi. Bahkan konon tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Jenderal Sudirman, hingga Supriyadi pernah bersemedi di Alas Purwo. Di sana ada tempat tokoh-tokoh seperti Soekarno, Sudirman, dan Supriyadi semedi. Ada anggapan kalau ingin ketemu mereka maka harus pergi ke Alas Purwo. Ia juga mempunyai cerita mistis di mana sempat mengenal salah satu orang yang kerap bersemedi asal Banten yang bernama Maulana. Maulana yang rela jauh-jauh meninggalkan keluarganya hanya untuk bersemedi di Alas Purwo. Maulana ini asal Banten, ia bersemedi di Alas Purwo. Waktu itu pas mau masuk izin ke bapak saya yang kebetulan salah satu juru kunci Alas Purwo. Tapi hingga bertahun-tahun ia belum kembali lagi keluar Alas Purwo, dan terakhir keluar Alas Purwo tahun 2003 dan balik lagi, sampai sekarang juga belum pernah kembali, ujarnya. Syaiful menjelaskan bahwa meski Maulana bertahun-tahun meninggalkan keluarganya, namun ia merupakan seseorang yang kaya dan cukup, jadi tak perlu lagi bekerja keras. Pokoknya kalau dia ketemu adik saya pasti ngasih uang. Karena adik saya juga sering mengantar ke Alas Purwo dan ketemu dia, tak tahu uangnya dari mana, tapi memang uang asli dan dibelanjakan juga laku, ujarnya. Bahkan ia menuturkan pernah suatu ketika bersama sang adik mengantarkan Maulana masuk lagi ke Alas Purwo pada 2003. Namun Maulana menolak, ia justru meminta diturunkan di jalan setapak dengan syarat setelah ia turun, dan adiknya tak boleh menengok ke belakang. Dia mengatakan, adik saya penasaran kenapa di sana itu tidak ada transportasi umum karena bukan jalan raya. Akhirnya baru 2-3 meter dia meninggalkan Maulana itu, dia menengok ke belakang dan Maulananya sudah hilang, tidak ada. Memang saya lihat orang ini sakti. Berbeda dengan Maulana, kisah Temon justru lebih mengerikan. Warga desa Patoman Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi pernah dibawa Nyi Roro Kidul ke singgasana kerajaannya. Jadi dia itu hilang waktu mencari rumput. Sepeda motornya ditemukan di hutan Alas Purwo tapi jasadnya gak pernah ketemu. Penuturannya dia itu diajak Nyi Roro Kidul waktu di Alas Purwo dan bertahun-tahun tidak kembali. Waktu anaknya mau sunat ini, si Temon baru izin ke Nyi Roro Kidul untuk pulang dan diizinkan, lalu orangnya selamat dan jasadnya juga sehat. Temon yang ditanya oleh tetangga dan kerabatnya mengaku bahwa ia bertahun-tahun diajak Nyi Roro Kidul ke kerajaannya melalui salah satu pintu di Alas Purwo. Dianggap menghayal, ia mengantarkan sejumlah tetangganya ke lokasi di Alas Purwo yang dimaksud. Tapi karena itu tidak bisa dilihat sama penglihatan biasa, jadi kosong, tidak ada apa-apa, alias hanya sipri hutan. Padahal memang di situ ada pintu gerbang gaib menuju kerajaannya Bu Ratu atau Nyi Roro Kidul. Dan itulah sedikit cerita tentang Alas Purwo Banyuwangi.